Oke, Y kali X sama dengan oke. Ini dikali ke sini, ditukar ke sini. Oke. Nah, hasilnya 269. Berarti Budi punya 269 apel yang dibawa ke rumah Pak Kipli. Pak Kipli mengirim 290 apel ditambah 10 tronton apel yang berjumlah 1 juta apel. Maka dari itu hasilnya adalah 269 tambah 290 ditambah 1 juta apel sama dengan 9. Terus 9 tambah 5 4 5. Berarti 1 juta 550 9 apel. Oke, sip, dan akhirnya wah gila. Udah selesai belum lu? Anjir, tumben lama. Woi. Moshi. Arigato gozaimasu. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas hitamku di jidat. Aduh, jidat gue jangan lu pukul dong. Udah tahu lebarnya kayak lapangan pesawat. Kalau misalkan lu pukul lagi tambah kayak lapangan pesawat dikali 2. Ya jadi 2 lapangan pesawatnya. Lagian kenapa sih lu diem baik? Iya maaf kalau gue berisik. Cuma maksud gue belajar mulu lu nya. Ngapain sih? Apa sih yang dikejar kawan? Hidup tuh jangan dibawa terlalu serius kali. Dia bete guys. Wah gimana nih guys? Udah sih, ngapain belajar? Orang kamu biasanya juga dapat nilai bagus kok. Dengerin ya, satu SMA ini itu udah tahu semua. Udah pasti kamu yang bakal lolos ke universitas yang kamu inginkan itu. Ya. Mau si Marni ke, mau si Marno, mau si Tirta, mau si Mirna, mau si Kiribo, mau si kepala botak, mau si kepala kotak, mau Adudu, mau Winda Basudara, mau si Culun. Yang bakal masuk universitas impian itu ya kamu lah. Iya, beneran. Kamu tuh gak perlu takut untuk merasa, oh kayaknya aku gak layak deh, oh kayaknya aku gak bakal masuk deh, aku harus belajar terus. Gak usah, tenang aja. Dari sekolah kita nih, satu sekolah kita, mau yang SMP, mau yang TK, SD, semua, KB juga nih, baru dari Orok juga. Pokoknya yang cuma berhak masuk ke universitas itu cuma kamu. Ya, beneran. Aku sekalipun juga kayak masih antara masuk gak masuk nih. Jadi kayak ya terserah kalau aku. Cuma kalau kamu, wah udah pasti masuk. Jadi kayak santai aja bro. Ya, udah ngapain belajar. Real ini, real. Coba survei ke 20 anak, pasti jawabannya sama semua. Ya, orang itu akan masuk universitas itu. Iya betul. Teman si Lipin itu pasti bakal masuk ke universitas itu. Iya betul bang, teman Lipin bakal masuk itu, fix itu. Oh iya, nggak mikirin soal masuk universitas itu. Iya. Kampusnya kayaknya nggak perlu kamu masukin juga nggak apa-apa ya kan. Iya. Ngerti. Tapi masalahnya gini, aku tuh ngeliat kamu dari tadi overthinking banget, mikirin mulu, kayak belajar tuh otakmu nggak di sini. Memang pandanganmu ke matematika ini, soal si Pak Tono ini, cuma ya rasanya ragamu di sini tapi jiwamu nggak di sini. Kita tuh udah satu sekolah, itu udah puluhan tahun, dari TK, SD, SMP, SMA sekarang. Ya, dari Orok malah kita udah ketemuan sampingan. Iyalah, orang kita hampir ketuker. Nggak sih, bohong, itu bercanda. Ya tapi coba pikir, menurut kamu mungkin gak sih kalau aku gak bakal ngeliat kamu tuh ada sesuatu sekarang? Ya kelihatan banget. Coba, kenapa? Cerita sama aku.
Kalau kamu emang bukan overthinking gara-gara universitas yang kamu mau masukin, terus apa? Yo, gak mungkin dong. Kamu overthinking gara-gara kamu udah punya cowok. Gak mungkin dong, gak mungkin dong. Ah, gimana? Bentar. Gimana? Kamu udah punya cowok? Wow. Kok bisa? Kapan kamu punya cowok? Oh, oke. Jadi pas lu ke kampus itu lu ketemu cutting yang ganteng. Oke. Wow. Cepet juga ya. Jadi dari situ lu ketemu dia. Oh, lu ketemu dia buat nanya-nanya soal kampus itu awalnya. Oke, terus terus jadi kepincut. Karena iya, benar. Dia kelihatan suka juga. Iya. Lu tapi kenapa nggak pernah cerita sama gua sih? Padahal kan gue juga mau tahu temen gua lagi suka sama siapa. Enggak. Itu mah kebetulan aja kali, mitos. Lagian setiap orang yang lu ceritain ke gua mungkin ujungnya pada ngilang itu emang karena ya emang nggak buat lu aja. Gua tuh jadi perantara biar kayak ini bukan buat lu. Gitu. Sabar. Fokus dong. Masa ke situ-situ sih? Cerita lagi dong. Gimana orangnya? Gimana? Oke, dia baik. Ya pasti lu nggak mungkin sama yang bad boy. Terus ganteng. Oke. Sorry. Tapi maksud gue tuh lu selalu ketemu dia itu di mana? Gak apa-apa. Gue cuma kepo aja sih. Emang gue nggak boleh kepoin temen gue sendiri? Kan gue teman masa kecil loh. Oh, di tempat itu ternyata. Dia nongkrong di situ. Oh. Gue sebenarnya sering ke situ juga tahu padahal. Kok gak ketemu ya? Emang kayak gimana sih mukanya? Coba. Mana muka gantengnya itu? Oh, yang ini. Yang ini kan yang di tengah ini kan? Oh iya. Lumayan sih. Lumayan ganteng sih. Tapi kayak gue gak pernah ketemu sih. Ya udahlah. Yang penting gue seneng lu udah mau cerita sama gue. Gue seneng banget. Beneran. Yang penting semoga dia itu cowok yang baik. Gue cuma takut lu kenapa soalnya. Lagian kan lu sama ini teman-teman lu yang ngedeketin lu mau jadi pacar lu ngilang semua tiba-tiba. Gak ada kabar lagi. Ya, semoga ya nggak ngilang lagi sih pacar lo ini. Ya, sorry. Bercandanya kelewatan. Ya, maaf. Amin, langgeng. Ya. Tapi tante sama om udah pada tahu. Loh, kok belum? Dia nggak berani datang ke rumah lu apa gimana? Ya, pengecut bener sih. Masa nggak berani bertamu? Dia emang nggak pernah jalan sama lu? Lah, ngejemput lu ke depan gang? Lu yang bener-bener aja. Gua jalan sama lu aja. Itu gue selalu ngejemput lu di depan om sama tante. Gua salim ke mereka berdua. Hah? Ih, cemburu. Najis tau gak lu? Najis. Mana mungkin gue suka sama teman masa kecil gue sendiri. Najis. Amit. Tau gak? Gue bilang gini tuh ya. Nih, dengar. Gue bilang gini, itu biar dia gak kabur lagi dari lu, tau gak? Nih, pokoknya gini. Gue kepikiran satu rencana. Gimana kalau pas nanti om sama tante pergi ke luar negeri, mereka kan bakal liburan nih minggu depan, ya kan? Kemarin
Ya biasalah. Tante ada cerita ke gua, dia nitip lu. Ya biasalah. Nah, coba aja nih lu liburan sama dia ke villa. Villa gue di Bandung. Yang 1 hektar itu. Ya sama gue lah. Ya masa berduaan doang sih menurut lu aja. Ya lu mana mungkin diizinin sih kalau lu berduaan doang. Muka lu mau digorok malu apa gimana nih? Ya coba aja lu bayangin izinnya pergi sama cowok yang gak dikenal antah berantah. Nih makanya, nih dengerin. Gue begini tuh. Ini tuh namanya biar nanti kenalin sama om sama tante tuh jadinya gak bikin shock. Iya. Makanya biar smooth nih jalannya lu sama si mas pacar ya. Mas pacar lu. Ngerti kan? Nah ya udah. Pinter kan gua? Kita gitu aja ya minggu depan. Setuju? Setuju. Oke. Nah tapi ntar lu kenalin gue dulu sama mas pacar. Biar ntar dia gak shock kalau udah punya temen cowok ternyata gitu. Kan ntar takutnya cemburu apa gimana kan repot gue. Nah ntar juga bisa bilang kayak om tante ini temennya Lipin. Nah kan bisa gitu juga. Ya jadinya kan gak ribet gitu loh. Jadinya mereka udah tahu dulu ini siapa. Pelan-pelan aja dulu boy. Jangan tiba-tiba om tante saya mau nikah besok. Kebelet tapi gimana lu. Ya kita ketemuan besok aja ya. Gue besok gak ada jadwal sih. Ya buset. Buat temen gue mah apa sih yang enggak. Ya udah ya. See you besok. Wah anjir, lega banget, lega, tau gak lu? Wah gila, gila perut gue panas ini, panas. Thank you ya udah dipinjemin toiletnya. Sorry. Tadi pedas banget lagi ayam gepreknya, gila. Enggak sih bohong, gue pengen ngomongin soal cowok lu. Ya maaf. Gue nggak tahu kalau itu nggak boleh kasih tahu ke om sama tante. Gue tahu sih tapi gue lupa. Ya maaf, tapi kan yang penting ini kamar lu. Ya udah sorry. Ya kalau gue liat-liat sih ya cowok lu ganteng sih. Lumayan lah. Di foto lumayan ganteng. Di asli lumayan lah. Ya lumayan ganteng. Keren. Ya cocok lah sama lu. Tapi masalahnya cuma satu. Dia suka ngerokok. Lah gini dengerin gue dulu. Kan lu sendiri yang bilang kalau lu gak suka sama cowok perokok. Ya kan? Iya apa enggak? Lu yang bilang. Tapi kenapa sekarang lu suka sama cowok perokok jadinya? Gua harus reka adegan nih. Aku gak suka cowok perokok sih. Soalnya asapnya bau. Lu sendiri yang bilang kayak gitu pas masih kecil. Buset. Ingetan gue tuh kuat. Beneran. Lu tuh dulu pas main rumah-rumahan sama gue, yang pas lagi lu jadi istrinya, gue jadi suaminya, lu dulu kayak gitu. Gue pura-pura ngerokok, lu langsung ngelempar rokok gue. Lu bilang, aku gak suka. Kan itu pernyataan lu sendiri. Ya kenapa lu ngingkarin pernyataan lu sendiri sih? Ya itu permainan. Tapi maksud gua, lu juga selalu kayak gitu sama cowok-cowok lu sebelumnya. Gak ada yang perokok. Tahu dari mana? Ya kan lu yang cerita. Gak pernah cerita apanya. Lu selalu cerita. Enggak, lu yang lupa kali.
Enggak. Topiknya bukan itu. Pokoknya gue tahu semuanya bukan perokok kecuali yang kali ini. Pokoknya gini. Topiknya. Oke, iya. Selain dia punya kekurangan itu, dia punya kelebihan lain. Oke, iya. Dia ganteng, dia pintar, dia sesuai sama lu. Tapi kayaknya kalau nyari yang pintar tuh sebenarnya yang nggak perokok tuh banyak loh. Ada. Loh, gue bukan lagi ngolok-ngolok dia. Gue lagi mau bikin lu biar mata lu tuh terbuka lebar, tau gak? Lu tuh berhak punya cowok yang lebih baik dari dia. Banyak banget cowok yang lebih baik dari dia. Sorry banget gue harus bilang ini, tapi lu tuh permata yang harusnya gak boleh jatuh ke orang kayak dia. Ya oke. Ya bener. Hidup lu pilihan lu. Iya oke. Gue ngerti banget. Ya udah, gak apa-apa. Tapi beneran harus orang itu ya? Harus dia. Gak boleh yang lain. Gak boleh teman-teman lu yang lain. Gak boleh orang yang ada di depan lu sekarang ini. Oke, fine. Oke, gak apa. Gue akan selalu dukung lu. Selama lu emang update kabar terus. Ya, lu jangan gak update sama sekali. Ntar tiba-tiba dateng cuma pas lagi putusnya doang, kampret. Tapi beneran, gue cuma takut lu kenapa. Ya oke. Cowok-cowok zaman sekarang itu bahaya masalahnya. Iya, gue juga cowok. Oke. Tapi masalahnya, gue kenal sama lu. Lu kenal sama gue. Kalau dia kenal sama lu gak? Lu kenal sama dia gak? Gak ada yang tahu dia sejarahnya kayak gimana. Dia juga gak tahu sejarah lu kayak gimana. Yang lebih tahu sejarah lu, gue. Gue juga gak tahu sejarah dia kayak gimana. Ya oke, mungkin gue bisa melihat dengan cara pandang yang lain kalau gue udah kenal dia. Ya mungkin masih permulaan kali ya. Makanya gue jadi kebawa. Sorry ya. Tapi maksud gue baik kok sebenarnya. Ya semoga langgeng deh ya. Pokoknya kalau lu disakitin, lu gimana, cerita ya. Jangan gak cerita. Ya. Makasih banyak banget juga ya. Udah mau cerita sama gue. Makasih juga udah mau percaya sama gue. Nanti kalau gue udah punya cewek baru, ntar gue pasti cerita sama lo. Nanti kenalan. Nanti jangan cemburu ya. Udah. Ntar gue dicariin mak gue lagi. Gue juga belum izin. Itu izin villa. Ya dah. Sono chatan lagi sama mas pacar. Sayang, makasih banyak ya hari ini. Udah mau dianterin, udah mau dibayarin lagi itu ayam gepreknya. Aku kepedesan. Jangan lupa ya, siap-siap buat ujian lusa. Terus sama siap-siap cuy, kita akan liburan ke villa gue di Bandung minggu depan. Asik. Holiday, I'm coming for you. Holiday, I'm coming for you. Itu single terbaru. Oke, bye. Good night bro. Udah gak usah dianterin. Buset, kayak baru kenal aja. Ntar gue langsung pamit aja sama om sama tante. Ya, oke. Dan sono sama mas pacar. Khusus. Aku cemburu. Sono, kamu pergi. Oke, bye. Good night. Oke, udah siap ke Bandung? Kenapa? Hei, kamu kenapa? Kamu kok nangis? Hei, lihat aku.
Kamu kenapa? Hei. Yaudah. It's okay. Nah. Yaudah. Kita masuk dulu ya. Yuk. Masuk dulu. Yuk, duduk sini dulu. Oke. Gak apa-apa. Jangan terlalu dipikirin. Ya. Gak apa-apa. Bentar, gue ambilin minum dulu ya. Jadi kenapa? Kamu diputusin? Emang cowok brengsek tuh orangnya. Ya, apa alasannya dia mutusin kamu coba? No kan? Gak ada alasan yang jelas kan? Kurang ajar itu orang namanya. Iya, dia udah ngasih orang harapan, terus diputusin pakai alasan gak jelas. Nggak kurang ajar apa lagi coba? Maaf ya, aku jadi emosi. Harusnya aku nendangin kamu. Udah, gak apa-apa. Ya, jangan terlalu dipikirin. Ini, kamu minum dulu ya. Tenangin diri kamu dulu. Ya. Tapi dia bener-bener gak ngomong sama sekali alasannya. Maksudnya dia gak ngomong kenapa dia mutusin kamu. Sama sekali, sedikit pun. Gak ada tanda-tanda dia mau mutusin. Kamu gak minta penjelasannya atau semacamnya? Udah. Terus dia gak ngejawab. Dia juga gila sih. Kamu gimana perasaannya? Iya, pasti kamu sedih. Sedih banget. Gak apa-apa. Ya. It's okay. It's okay to cry. Aku di sini kok. Nangis di pundakku aja. Ya. Gak apa-apa. Sini. Pundakku terbuka lebar untuk kamu jadikan sandaran. Pasti sedih. Soalnya udah berbulan-bulan sama dia, tapi malah mendadak diputusin. Udah gitu, alasannya juga gak jelas sama sekali. Kasihan banget kamu. Maaf ya. Ya gak apa-apa, aku cuma minta maaf. Mungkin itu bisa sedikit mengangkat rasa kesal atau sedihnya kamu. Sini, aku lus-lus kepala kamu. Tuh. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya. Kamu tuh diginiin biar dijauhkan dari orang-orang yang gak layak di dekat kamu. Sama kayak yang aku pernah bilang beberapa hari lalu, kamu emang gak berhak kok sama orang yang kayak gitu. Pokoknya dia gak pernah berhak sama orang kayak kamu. Kamu itu mutiara. Udah lebih lega? Oke, syukurlah. Tuh. Sedih, go away. Fuh. Sedih, go away. Fuh. Sedih, go away. Fuh. Kamu masih mau di sini dulu atau kita mau lanjut ke Bandung? Ya, mungkin biar kamu bisa refreshing. Mau? Nanti di Bandung kamu bisa teriak sekenceng-kencengnya, "Mas pacar anjing, mas pacar sialan." Luapkan aja amarahmu dengan membara. Ya? Yaudah yuk. Kita siap-siap. Kamu udah siap-siap? Dah? Udah siap ya? Coba kita berhitung. Ada. Aku 1,
Kamu 2. Ada tas 3. Yuk kita berangkat dan tidur yang lelap. Pemandangan yang menarik. Maaf ya sayang, aku ikat begini. Soalnya aku gak mau kamu kemana-mana sayang. Masa permata aku biarin pergi sih? Aku gak mau kamu pergi lagi. Oh, selamat pagi cantik. Selamat datang di villaku sayang. Bagaimana perjalanannya? Apakah menyenangkan? Oh, seharusnya menyenangkan ya. Kan jalannya sama aku. Ya, rasanya lebih tenang ya kalau di villa ini. Rasanya benar-benar seperti ya sedang berlibur. Untung aja ya, kita beneran jadi di villa ini. Dan cuma berdua. Kalau misal kita jadinya bertiga tambah dia, akan seperti apa jadinya ya? Perjalanan liburan kita itu. Kenapa? Ngapain sayang? Kamu kok berontak kayak gitu sih sayang? Ini talinya aku iketin sendiri loh ke kamu. Masa mau kamu lepas? Ini aku lakuin biar kamu itu gak kemana-mana. Aku udah ngiket ini pakai sayangku ke kamu yang udah ada dari sejak kita kecil dulu. Jadi jangan dilepas. Kamu lucu banget tahu kalau berontak kayak gini. Ayo berontak terus. Ayo berontak terus. Ayo berontak terus. Lucu kalau lihat ada hewan kecil yang mencoba untuk melepaskan diri dari tangkapan hewan buas. Maksudnya kamu bertanya aku ini siapa? Maksudnya apa? Kamu kira kerasukan? Oh iya, aku kerasukan. Aku kerasukan rasa sayang aku ke kamu, sayang. Kenapa sih, sayang? Kenapa kamu harus mempertanyakan banyak hal? Kamu harus bertanya ke orang yang mencintaimu dengan sepenuh hati ini. Jangan banyak bertanya dong. Kan kamu tahu sendiri kalau teman masa kecilmu ini gak pernah suka sama cewek yang bawel, yang banyak nanya. Oh iya, aku juga gak suka cewek yang berisik. Jadi saranku berhenti teriak-teriak. Langsung diam kamu ya sayang. Kasian. Kamu emang butuh dipukul ya, baru bisa sadar.
harus dibentak dulu, baru mau nurut. Ya, harus digituin dulu. Hah? Maaf ya sayang, tapi kalau ngeliat kamu nangis, aku malah makin suka. Aku malah makin pengen banget ngeliat kamu nangis dan aku siksa terus menerus. Sayang. Maaf ya, aku gak niat bikin kamu nangis sayang. Kamu jangan nangis dong sayang. Nanti dressnya kena air mata kamu loh. Kalau kamu sedih, nanti aku makin suka sama kamu. Jangan nangis ya. Sakit ya? Sakit. Yang mana yang sakit sayang? Sini. Yang ini? Yang ini? Sini biar aku cium sayang. Sini. Yang ini ya? Ya, sembuh. Sakit. Go away. Makanya kamu jangan teriak-teriak lagi sayang. Yang bisa dengar kamu itu cuma aku. Dan gak ada siapapun di dekat sini yang bisa dengar kamu, biarpun kamu teriak-teriak sekencang apapun. Ya kalau kamu lupa, biar aku ingatkan lagi ya. Villa aku itu seluas 1 hektar. Jadi di dalam wilayah 1 hektar ini jelas gak ada siapapun lagi selain kita berdua. Semua pembantu sudah kupulangkan. Semua aku minta untuk pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah apa sayang, kamu kok kayak sedih, marah, kesel, bingung? Emang harus dipertanyakan lagi ya. Kenapa aku ngelakuin ini? Kenapa ya? Emang gak kelihatan ya seberapa sayangnya aku ke kamu sayang? Kamu bener-bener gak lihat aku yang sayang sama kamu ya? Aku kan udah bilang, aku itu selalu jadi pundak kamu yang paling lebar. Tempat kamu untuk menangis, tempat kamu untuk bercerita. Dan aku selalu jagain kamu, aku selalu dengerin kamu, selalu nemenin kamu kalau kamu ngerasa kesepian. Aku selalu sama kamu, aku selalu cinta sama kamu sayang. Emang kurang apa lagi sih alasannya sayang? Atau mungkin kamu mau ngebandingin aku sama laki-laki yang baru aja mutusin kamu itu? Dia aja ninggalin kamu tanpa alasan yang jelas. Terus dia juga, apa sih yang bagus dari dia dibandingkan sama aku? Hah? Aku udah selalu berkorban tau gak buat kamu. Aku tinggalin semua hal yang aku suka demi biar aku bisa sama kamu terus tau gak. Semua olahraga yang kamu ikutin, aku ikutin. Semua hal yang kamu suka, aku suka. Semua hal yang kamu benci, aku benci. Kamu gak suka orang perokok, aku gak ngerokok. Aku udah stres tiap hari, aku ingin ngerokok, tapi aku gak ngerokok sama sekali demi kamu. Gak pernah sekalipun aku mikir kalau kamu merepotkan, biarpun aku selalu menjadi pundak kamu untuk semua pacar-pacar brengsekmu itu. Demi kamu demi kamu. Tapi emang kamu pernah ngeliat aku? Hah? Kalau aku ngajak ngomong, kalau ada orang yang ngajak ngomong, dilihat di mata dong sayang.
Jangan cuma nangis doang. Kau emang sengaja ya kayaknya, ya? Kamu suka ya aku pukul terus, hah? Nangis terus yang kenceng, biar aku pukul lebih kenceng lagi. Udah? Masih belum cukup? Kau sekarang? Cukup? Atau masih mau lagi? Udah, gak mau lagi? Oke. Kalau gitu sini. Mana yang tadi udah aku pukul? Biar aku sembuhin pakai cium. Sini sayang. Aduh, kasihan sayangku. Sembuh. Kasihannya Tuan putriku, dipukul-pukul mulu. Tapi aku emang suka banget ngeliat kamu nangis kayak begini. Jangan nangis terus ya sayang, nanti aku makin cinta sama kamu. Maaf ya sayang, pasti sakit buat kamu. Tapi percaya sama aku ya sayang, ini sepadan sama apa yang udah aku korbanin buat kamu sayang. Semua hal yang aku lakuin ke kamu sekarang itu sepadan sama apa yang udah aku lakuin, udah aku korbanin, udah aku relain buat kamu sayang. Kamu bayangin semua uang dan waktu yang udah aku keluarin buat kamu sayang. Semua sakit hati yang aku rasain juga karena aku ngeliat kamu jalan sama orang lain sayang. Makanya akhirnya aku bikin hilang mereka semua dari hadapan aku sayang. Tapi kamu gak pernah sekalipun ngeliat aku di sini. Aku sedih tahu sayang, sedih banget. Aku sedih gak pernah dianggap sama kamu. Padahal kamu kan kalau ada apa-apa selalu sama aku. Gak pernah sama semua laki-laki itu. Aku sedih tahu kamu giniin aku. Kamu kenapa sih giniin aku? Emang aku ada salah apa sama kamu sayang? Coba kasih tahu aku sayang, biar aku bisa merubah diri, biar kamu bisa suka sama aku, biar kamu bisa sayang sama aku, biar kamu bisa cinta sama aku sayang. Aku gila. Iya. Iya, aku gila. Aku gila banget. Aku udah gila banget soalnya. Coba kamu bayangin. Aku udah ngeliat kamu sama orang lain berkali-kali dan bukan sama aku sayang. Harusnya aku sama kamu sayang. Aku yang harusnya sama kamu sayang. Bukan orang-orang brengsek itu sayang. Kamu itu permata yang paling cantik yang pernah ada sayang. Kamu harusnya sama aku, bukan sama orang-orang itu. Coba aja kamu lihat aku dulu. Mungkin aku gak bakalan begini sama kamu. Oh, maaf. Aku terlalu terbawa suasana. Sembuh. Tapi kalau kamu udah lihat aku dulu, aku juga gak bakal bisa lihat kamu diikat di kasur kayak begini sih.
Oh ya, kamu lapar nggak? Kok kamu nggak lapar sih? Kenapa? Kan aku udah masakin buat kamu. Aku masak daging spesial. Daging spesial buat kamu. Kamu kenapa nggak menghargai usahaku lagi sih buat kamu sayang? Kamu kenapa terus-terusan kayak begini sih? Kamu masih mikirin apa? Kamu mikirin masa depan kamu? Udah, tenang aja ya sayang. Kan aku udah bilang nanti kamu bakal masuk universitas yang bagus. Universitas yang kamu inginkan sayang. Oh, sama satu hal lagi. Nanti aku bakal masuk kampus yang sama kayak kamu. Iya, aku udah bayar orang-orang di kampusmu biar aku bisa masuk universitas yang sama kayak kamu sayang. Dan gak akan ada hal yang susah kalau itu buat kamu. Lihat kan? Lihat kan? Aku sayang banget sama kamu sayang. Gak ada orang lain yang bisa sayang ini sama kamu sayang. Jadi harusnya kamu itu nurut sama aku. Ya. Oh sayang, kenapa sih masih ketakutan kayak gitu mukanya? Kamu takut gak bakal dilepasin? Tenang sayang, aku gak bodoh kok. Aku pasti lepasin. Aku akan lepaskan permata indah ini. Sayangku, cintaku, manisku. Tapi dengan syarat. Syaratnya mudah. Sangat amat mudah. Syaratnya itu berasal dari hati kamu yang paling dalam. Kamu bisa tebak? Kamu pasti bisa tebak lah. Kan kamu emang udah ngerasain itu. Kamu harus sayang sama aku. Kamu harus cinta sama aku. Kamu harus sama aku sayang. Kamu harus terus di samping aku sayang. Dan harus hanya boleh sama aku, tanpa laki-laki lain yang mengganggu kita sayang. Ngerti? Aku bilang ngerti? Jawab. Kalau ngerti jawab. Kalau ngerti jawab. Oh, kamu kenapa bilang ngerti? Kan kalau kamu bilang gak ngerti, aku bisa jelasin lebih kasar lagi biar kamu lebih ngerti sayang. Tapi syukurlah kalau kamu ngerti sayang. Karena kamu udah jadi anak yang pintar. Kamu udah jadi good girl. Aku lepasin talinya ya. Tapi ku sarankan jangan lari ya sayang. Aku sudah menaruh pelacak di dalam tubuhmu sewaktu kamu tidur sayang. Dan tidak akan ada dokter satupun, dokter dimanapun itu yang tahu di mana pelacak itu. Karena apa? Karena aku secara spesial menaruh pelacak itu di dalam tubuhmu sayang. Iya, aku udah belajar cara mengoperasikan pelacak itu di dalam tubuhmu.
Oke, kamu bebas sekarang sayang. Oh sayang, ternyata kamu gak coba buat lari ya. Kamu bener-bener gak mengingkari janji sama sekali. Kalau gitu, janji ya, kamu gak bakal pergi dari aku. Janji kalau kamu bakal sama aku selamanya. Mana jari kelingking kamu? Dan ini karena kamu udah jadi good girl. This is for you, my pretty little baby. Good girl. Good girl. Who is the good girl? Who is the good girl? Sekarang gak akan ada lagi yang bisa misahin kita. Mau lautan sekalipun, aku akan terjang semuanya cuma buat kamu sayang. Kamu seneng kan sayang? That's my girl. I love you. I love you so much. Till death do us part.